Bang, woi, Wih, bentar apa lagi, nih? bentar lagi lebaran nih bang. Iya memang seminggu lagi lebaran. THR pasti pada banyak kan? Pasti banyak dong. Banyak yang request sakit PC bang, tapi 3 juta. 3 juta? Ya, Kalau 3 juta mah paling komponen second. gak mau, pengen baru bang. Second lah, Baru, second. bisa kali. Aduh, 3 juta komponen baru. Buat Ya. apa nanti? Buat ya Browsing-browsing gitu. gaming-gaming dikit lah. Terus nanti bisa di-upgrade juga gitu. Bener, ya harus dong. Ah, siap. Oke lah, kita cari di online. Tapi harus perhatikan juga ongkirnya. Gitu. Jadi 3 juta lah, lebih-lebih dikit lah gitu. Nggak apa-apa ya? Gaskren lah, kebon. Siap, kita langsung saja cari di Shopee. Let's go. Let's go. Stories, I'm a fool for your love. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Karena banyak banget teman-teman di luar sana tuh pengen rakit PC yang harganya ini minimalis sekali, yang 3 jutaan, yang baru saya sarankan ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen cari yang second, saya juga udah buat videonya minggu lalu. Kalian boleh cek nanti ya di berandanya YouTube Sekilas IT, ada rakitan PC 2 jutaan, 2 juta setengahan yang second. Nah sekarang ini tuh menggunakan komponen baru semua ya. Konteksnya ini mau dipakai untuk main game ringan dengan resolusi minimal 720p. Jadi masih bisa dipakai untuk main game Valorant, dipakai game-game Dota 2, game-game e-sport. Ini bisa digunakan namun dengan resolusi yang kecil ya, 720p. Nggak apa-apa, yang penting bisa main game tetap ya. Dan tentunya masih bisa di-upgrade ya. Nantinya kalau misalkan punya budget, punya uang lagi, tinggal di-upgrade. Oke, yang pertama kita cari dulu prosesornya. Intel Pentium Gold 6400. Meskipun si prosesor ini dirilis tahun 2020 lalu, tapi tetap di tahun ini juga masih bisa diandalkan. Dia punya dual core, 4 thread, speednya up to 4 GHz, wih mantep banget ya. Dan TDP-nya 58 watt. Jadi tentunya ini bakalan irit dan kencang juga. Nah tapi sayangnya si Pentium Gold 6400 ini tuh masih menggunakan Intel UHD 610. Kalau misalkan kalian dapat prosesornya yang Intel Pentium Gold 6500, nah lebih baik ambil yang itu. Karena si Intel UHD-nya udah 630, tentunya itu lebih baik juga ya. Konteksnya ya, ingat ini budgetnya diminimalis sekali gitu. Lanjut ke motherboard-nya. Nah, di sini menggunakan seri H410 aja. Karena soketnya sama ya, LGA 1200 sama dengan si Intel Pentium Gold tadi. Jadi ini pastinya support. Kenapa bang pakai H410? Yang pertama tadi harganya ini minimalis 944.000 atau 900 kurang lebihnya ya. Saya menggunakan dari ASRock H410M. Nah, alasannya karena dia udah ada dual port display. Yang pertama ada port PGA-nya, terus yang keduanya ada port HDMI-nya. Jadi kalau misalkan monitor kalian masih menggunakan port PGA, ini bisa ditancapkan ke motherboard-nya karena jelas di sini saya tidak akan menggunakan PGA card eksternal ya. Jadi mengandalkan Intel UHD dari si prosesornya. Oke, untuk memori RAM, nah di sini memori RAM banyak banget ya pilihannya yang harga murah meriah sekali. Ada dari Kingston, ada dari VGen, terus ada dari Imperion. Harganya basicnya ini sekitar 240-250 ribu untuk yang 4 GB 2666 MHz, atau ada yang lebih murah lagi 220 ribu yang speednya 2133 MHz. Itu nggak apa-apa, tetap bisa ditancapkan di sini. Lanjut lagi untuk SSD. Nah, SSD banyak banget juga pilihan ya. Yang pertama boleh dari Midas Force, atau dari RX7, atau dari SSD Adata SU650. Cukup yang size-nya 120 GB. Nah, kenapa bang? Nggak yang besar? Pertama, irit budget juga ya. Yang keduanya, 120 GB ini bisa
diinstalkan Windows 10. Nah, untuk si Windows 10 ketika diinstalkan di storage-nya, ini hanya memakan sekitar 38 GB saja. Jadi 120 dikurangi 38 masih banyak sisanya ya. Bisa diinstalkan game-game ringan yang 10 GB, 20 GB bisa. Diinstalkan Office, diinstalkan software editing kayak Premiere Pro atau Camtasia, itu masih tetap bisa. Oke, lanjut lagi ke power supply. Nah, ini penting banget ya. Karena si power supply ini untuk mendukung, untuk memberikan durability terhadap komponen-komponen yang dipakai. Jadi harus pastiin cari yang berkualitas. Di sini saya pakaikan Deepcool PF500. Ini tuh udah plate cable, rada modern gitu kan, plate cable. Udah juga bersertifikasi 80 plus gitu. Sebetulnya seri PF ini tuh ada yang 350, tapi saya cari-cari nggak nemu, nggak dapat. Jadi ya nggak apa-apa, pakai yang 500 watt saja. Nah, si PSU Deepcool PF500 ini tuh yang pertama, si fan-nya ini udah menggunakan hydro bearing. Jadi perputaran fan-nya ini lebih halus dan lebih tahan lama, itu yang pertama. Terus kabelnya tipis-tipis, jadi kelihatan rapih nanti diinstalasi di dalam casing. Nah, yang paling penting, si power supply ini tuh udah punya sertifikasi proteksinya. Yang pertama ada Upper Power Protection, ada Upper Voltage Protection, Short Circuit Protection, dan Under Voltage Protection. Yang dimana nanti kalau tiba-tiba terjadi mati listrik, tiba-tiba, terus tegangan di rumah kurang stabil, si power supply ini udah bisa menghandle kendala-kendala seperti itu. Nah, ini yang paling penting ya untuk proteksi yang ditawarkan pada power supply. Terus yang terakhirnya ada casing. Nah, kalau casing di sini memang sesuai selera aja ya. Ada casing dari Paro Turbine X5. Nah, ya, gantengnya dapat ya, gamingnya dapat. Ada RGB-nya dari fan-nya, terus di depannya juga ada seperti potongan-potongan diamond-nya gitu. Cuman bahannya pasti yang harganya 250 ribuan kayak gini, bahan SPCC-nya pasti tipis. Ya nggak apa-apa lah ya, asal jangan didudukin aja gitu, simpen di atas meja, udah aja gitu. Oke, semuanya udah. Nah, di sini saya udah totalkan, ini tuh sekitar 3.300.000. Atau nanti kalau sama ongkirnya, ya belanjanya jangan yang terlalu jauh ya. Saya kan daerah Bandung, belinya antara Jakarta atau Bandung, jadi ongkirnya nggak terlalu mahal. Sekitar 3,5 jutaan. Saya akan simpan ya di layar. Wow, dengan budget 3 jutaan ini, kita bisa mendapatkan komponen yang baru semua. Ini baru semua ya, bergaransi semua gitu. Jadi kalau ada apa-apa, tinggal hubungin aja si tokonya atau distributor terdekatnya. Untuk pengujian gamingnya, nanti saya akan coba cari di YouTube ya. Karena saya kebetulan belum ada prosesornya, jadi nggak bisa tes langsung. Ketika saya lihat di YouTube, ada beberapa game yang lagi rame di tahun 2021, 2022, tetap bisa dimainkan sama prosesor ini tanpa VGA card. Nah, gitu ya. Dipakai editing ringan juga sebetulnya bisa. Tapi untuk cut aja, cut tambahin teks, render udah. Dan kendalanya ya rendernya agak lama. Nggak apa-apa lah ya, nanti kalau ada budget tinggal di-upgrade lagi. Nah, gitu teman-teman. Jadi saran saya kalau kalian mau rakit PC 3,5 juta, komponen baru kalian boleh cek linknya di deskripsi. Saya udah kasih saran sedikit. Dan tambahan lagi, kalau kalian pengen Pentium Gold yang Intel Alder Lake generasi 12, bisa juga. Namun budgetnya pasti di atas 4 juta. Nanti kalau ada kesempatan, saya akan simpan juga linknya di deskripsi. Jadi kalian boleh pilih yang Comet Lake ini atau pilih yang Alder Lake yang Intel generasi terbaru gitu. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Bagaimana menurut kalian racikan PC ini? Coba komen di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.